Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 5 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan mereview buku pertama mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pluralisme dan pendekatan postpositivis. Sampai titik ini, kita pada posisi yang mendasari realitas yang penelitiannya dapat menemukan jalan keluar. Dengan upaya dan pengetahuan teknis dapat mencapai ketepatan yang lebih besar dalam pemahaman. Masalah epistemologi. Isu metodologi atau epistemologi dalam penelitian sosial. Di penelitian metodologi, tampaknya telah didorong luas diadakan gagasan bahwa prinsip-prinsip metodologis hati-hati ditarik akan memberitahu kita bagaimana melakukan penelitian ilmiah atau sosial ilmiah. Dan setelah ditarik, selanjutnya langkah yang akan dijelaskan menilai dari sepotong sebenarnya penelitian atau pro-penelitian di dalam hal ini, di lain kata, yang logis urutan ternyata keluar untuk menjadi satu set perspektif prinsip untuk praktek yang sudah seharusnya mengikuti prinsip-prinsip. Praktik ke metodologi. Pandangan umum tentang penelitian sosial sangat berorientasi pada penjelasan, di mana pertanyaan utamanya adalah mengapa. Mengapa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah di India? Mengapa beberapa negara bagian lebih baik dalam pembangunan manusia daripada yang lain? Mengapa begitu banyak petani melakukan bunuh diri di India belakangan ini? Jawaban untuk pertanyaan ini mengambil bentuk kausal. Meskipun metode sekutu dikerahkan untuk membangun sebuah kausal penjelasan, dapat mencapai satu pekerjaan. Namun demikian, sebagian besar diskusi kebijakan didasarkan pada beberapa pemahaman tentang penyebab dan efek pada berbagai hasil. Praktik positivis empiris. Tidak ada rumusan sederhana untuk membangun hubungan antara penyebab dan akibat tertentu. 3 dasar bahan dari sosial penelitian adalah yang pertama, beberapa ide tentang bagaimana perubahan mengambil tempat. Yang kedua, data atau pengamatan fakta. Yang ketiga, metode yang mengintegrasikan ide dan pengamatan. Penjelasan kerangka dan varietas dari teori, struktur versus lembaga. Sebuah klasifikasi yang luas dari pendekatan teoritis dalam ilmu-ilmu sosial dapat dibuat dalam hal unit dasar analisis. Secara tradisional, pandangan dominan dalam ilmu sosial kebetulan adalah pemahaman tentang fungsi sistem sosial. Penelitian sosial kontemporer berfokus pada menjelaskan perilaku individu. Grounded teori meninjau kembali yang empiris. Grounded teori adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1960-an. Tujuan yang ditentukan sendiri dari grounded teori adalah untuk mengembangkan teori tentang fenomena yang menarik, memprioritaskan metode induktif atas metode deduktif. Ia menjelaskan dirinya sebagai membumi karena tugas mengklasifikasikan dan menafsirkan data dimulai dengan data daripada konseptual. Teoritis karena itu berusaha untuk memodelkan yang hubungan antara kategori yang telah dihasilkan dari data. Glasser dan Strauss mengembangkan pendekatan ini bertentangan dengan jelas menyatakan dengan metode hipotetiko-deduktif yang adalah kemudian berlaku ortodoksi di sosial ilmu. Yang pertama, masalah epistemologi. Isu metodologi atau epistemologis dalam penelitian sosial.
Di penelitian metodologi tampaknya telah didorong luas diadakan gagasan bahwa prinsip-prinsip metodologis hati-hati ditarik akan memberitahu kita bagaimana melakukan penelitian ilmiah atau sosial ilmiah. Dan setelah ditarik, selanjutnya langkah yang akan dijelaskan menilai dari sepotong. Sebenarnya penelitian atau pro-penelitian yang di dalam hal ini, di lain kata yang logis urutannya, ternyata keluar untuk menjadi satu set perspektif prinsip untuk praktek yang sudah seharusnya untuk mengikuti prinsip-prinsip. Composite Index sebagai sebuah ilustrasi contoh. Proses pembangunan pada dasarnya bersifat kualitatif. Namun, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana suatu negara atau suatu subwilayah di suatu negara adalah melakukan visa orang lain yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi tertentu kuantitatif aspek dari pembangunan, sedangkan yang diperluaskan dari suatu kapasitas produktif negara dapat dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan dalam jangka panjang. Tidak cukup untuk menjamin perluasan kebebasan nyata dari orang untuk melakukan apa yang orang harus alaskan untuk menilai. Pembangunan ini dikonseptualisasikan sebagai kebebasan, dan kebebasan adalah multidimensi. Menuju pragmatic center, debat tentang metodologi kualitatif. Pada pergantian abad ke-21, metodologi penelitian membuat terobosan yang cukup spektakuler ke dalam tahap pendidikan tinggi India. Hal ini terkait dengan proyek nasional yang baru diadopsi untuk perluasan pendidikan tinggi. Sebuah proyek yang telah mengalami beberapa perubahan luar biasa dalam waktu singkat. 25 tahun sejarah, metodologi penelitian telah dilantik ke dalam kurikulum dari master tingkat ke tingkat penelitian dan telah menjadi komponen utama dalam pelatihan dan kursus penyegaran. Semua ini menciptakan aura regulasi dalam penelitian yang agak baru untuk India sosial ilmu dan bahkan lebih sehingga untuk yang humanitis. Etnografi dan narasi. Pada bagian ini, saya membahas dua metode kualitatif yang ditransformasikan oleh perang paradigma pertama melawan positivisme. Kedua metode ini, etnografi dan naratif, dengan sendirinya saling terkait erat, dengan banyak kesamaan dan tumpang tindih dalam hal dari teknik. Yang pokok dari etnografi adalah peserta observasi bahwa narasi mendongeng. Pembangunan ini dikonseptualisasikan sebagai kebebasan, dan kebebasan adalah multidimensi. Sebagai ukuran mengembangkan, untuk menjadi multidimensi, setiap dimensi yang kuantitatif diwakili oleh sebuah indikator dan sering disatukan melalui agregator untuk membangun sebuah composite index dari pembangunan. Sampai titik ini, kita pada posisi yang mendasari realitas yang penelitiannya dapat menemukan jalan keluar.